Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1119 akan segera rilis minggu ini. Dan pada video ini, Mimin sudah dapatkan beberapa poin spoiler yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Poin pertama menggambarkan keadaan di kapal para raksasa setelah muncul dua sosok Nika, yaitu Nika Luffy dan Nika Bonnie. Para raksasa menyoraki Luffy dan Bonnie, mereka terlihat bergembira. Ya, di chapter lalu pun Dori dan Brogy sudah tampak bergoyang diiringi irama genderang kebebasan Nika. Namun di sini Gorosei Mars menyadari suatu hal, bahwa perubahan Bonnie ke wujud Nika itu adalah perubahan yang palsu. Nah, hal ini tentu membuat lega para fans One Piece ya, yang benar-benar mengira jika Bonnie akan punya kekuatan yang sama dengan Nika Luffy. Sebagai Gorosei yang punya pengamatan jeli, tentu Mars bisa merasakan tingkat kekuatan Bonnie yang sama sekali tak bisa dibandingkan dengan Nikanya Luffy. Nah, selanjutnya terjadi adegan pertarungan. Gorosei Mars mulai melancarkan serangan, namun Luffy bisa mengatasi serangan itu dengan konyol, yaitu dengan berubah ke wujud balon raksasa. Serangan Mars pun tampaknya tak bisa melukai Luffy. Kemudian di sini Luffy memberikan informasi kepada rekan-rekannya bahwa monster-monster di hadapannya itu akan terus bangkit walaupun sudah dilukai. Jadi jalan terbaik untuk lepas dari mereka adalah mengirim monster-monster itu terbang jauh ke langit. Ya, rekan-rekan Luffy pun mengerti dan mereka langsung mempersiapkan sebuah serangan. Di sini terlihat Luffy, Sanji, Franky dan Bonnie melakukan serangan gabungan yang langsung tertuju kepada Gorosei Mars. Entah sih bentuk serangannya seperti apa ya, di sini belum dijelaskan. Tapi hasilnya cukup memuaskan. Ya, Gorosei Mars bisa dihempaskan dengan gabungan serangan itu. Bahkan dikatakan jika Mars benar-benar terbang jauh karena serangan tersebut. Nah, sampai di sini tampaknya Gorosei Mars akan butuh beberapa waktu untuk bisa kembali melakukan pengejaran. Selanjutnya kita beralih ke dasar lautan, lokasi robot kuno sedang tenggelam. Di chapter sebelumnya robot kuno masih sadar ya, walaupun sedang tenggelam. Bahkan dia bisa menyadari kehadiran Joy Boy lagi. Nah, akhirnya di chapter ini robot kuno terkonfirmasi bangkit lagi. Dia pun benar-benar akan keluar dari lautan untuk bertarung. Kemudian bersamaan dengan bangkitnya robot kuno, kita bisa melihat siput penyiaran Vegapunk kembali aktif. Hal itu pun membuat siaran Vegapunk bisa kembali mengudara alias bisa dilanjutkan. Ya, Vegapunk pun mengatakan jika ada suatu hal yang diwariskan dan itu dinamakan will atau kehendak. Vegapunk sendiri berharap jika kehendak itu benar-benar bisa diwariskan. Ya, sebelumnya siaran Vegapunk sempat terhenti ketika akan bicara mengenai orang-orang pemilik Namadi. Lalu di chapter ini siaran Vegapunk dilanjutkan dengan menyinggung suatu hal yang diwariskan itu adalah will atau kehendak. Nah, dari dua hal itu tentu kita bisa mengerti ya jika yang ingin dikatakan oleh Vegapunk adalah mengenai will of D, yang berarti orang-orang pemilik Namadi akan mewariskan sesuatu yang disebut dengan will of D atau kehendak D kepada generasi selanjutnya. Dan sepertinya will of D itulah yang akan diwariskan oleh Joy Boy kepada pemilik Namadi. Nah, ketika Vegapunk mengatakan hal itu, terlihat reaksi dari Morgan dan Vivi. Selain mereka berdua, para anak-anak Big Mom pun juga kembali diperlihatkan di chapter ini. Nah, kembali pada pertarungan Luffy. Setelah Gorosei Mars berhasil dihempaskan, datanglah dua Gorosei lainnya yang memang di chapter lalu sudah melakukan pergerakan ke arah kapal raksasa. Dua Gorosei itu adalah Jupiter dan Valkyrie. Di sini Luffy dikabarkan langsung bertarung melawan Gorosei Jupiter.
Sementara Gorosei Valkyrie dikatakan bisa mendekati kapal Elbaf. Nah, menarik nih. Seingat Mimin di chapter lalu, kapal Elbaf sudah berlayar ya. Jadi ya harusnya bagian bawah kapal itu sudah terendam air laut. Tapi di spoiler ini dikatakan jika Valkyrie bisa mendekati kapal Elbaf. Jadi apakah mungkin babi raksasa Valkyrie itu tidak lemas ketika menyentuh air laut? Wah, jika memang begitu maka ada kemungkinan ya jika para Gorosei memanglah bukan pengguna Devil Fruits. Mungkin mereka memanglah wujud monster yang sesungguhnya yang tidak melemah ketika terkena air laut. Tapi ya entahlah sih, kita belum melihat gambarnya. Jadi tunggu saja sampai chapternya rilis. Oke, selanjutnya kita beralih ke lokasi Bonnie. Setelah berubah ke wujud Nikanya, kini Bonnie terlihat mulai kehabisan energi. Akhirnya dia pun kehilangan wujud Nika dan berubah ke wujud anak-anaknya. Ya, Bonnie pun terlihat sedang kelelahan. Nah, lanjut di sini ada sedikit adegan flashback yang mengisahkan tentang robot kuno bersama Joy Boy di masa lalu. Dalam flashback itu, Joy Boy mengatakan suatu hal kepada robot kuno. Joy Boy berkata, "Emmet, ketika waktunya tiba kau harus..." Ya, sayangnya perkataan Joy Boy di sini tidak lengkap ya, hanya berhenti sampai di situ saja. Jadi ya kita belum tahu robot kuno itu harus melakukan apa ketika waktunya tiba. Namun di sini sudah terungkap ya jika nama dari robot kuno adalah Emmet. Lalu jika dicermati dari susunan kalimatnya, sepertinya Joy Boy memberikan sebuah misi kepada robot kuno. Saat waktunya tiba, sang robot harus melakukan sesuatu. Tapi tampaknya sang robot gagal dalam melakukan misi itu. Dan mungkin hal itulah yang membuat sang robot langsung meminta maaf ketika bangkit lagi dan merasakan kehadiran Joy Boy. Nah, lanjut, seperti biasa setelah adegan flashback akan ada yang mendapatkan peningkatan kekuatan. Ya, kali ini robot kuno langsung terlihat bisa melompat dari lautan dan kemudian melakukan serangan kepada Gorosei Valkyrie. Lalu Luffy yang sedang bertarung terlihat sangat terkejut dengan kedatangan robot kuno dari dasar lautan. Luffy pun langsung berkata, "Robot!" Oke, itu aja pembahasan untuk update spoiler chapter 1109 ini. Untuk infonya minggu depan libur ya guys. Yosa, Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton, jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!